Oke semua, jadi hari ini kita akan membuat sebuah aplikasi. Jadi kita akan mengakses sebuah aplikasi dari API yang akan kita akses. Jadi API yang kita akan gunakan adalah dari miliknya Decoding. Jadi dia menggunakan Decoding restoran API. Jadi base URL-nya adalah restoran API decoding.dev. Kemudian beberapa endpointnya ada untuk list restoran, kita tinggal tambahkan list dari list URL-nya. Jadi dia akan menampilkan list dari restorannya. Nah, setelah teman-teman memahami konsep akses API dengan retrofit, jadi kita akan menggunakan retrofit untuk mengakses dari API-nya tadi. Oke, jadi untuk tambahan nanti teman-teman bisa tambahkan di Gradle-nya. Ada beberapa tambahan yang akan diberikan. Nanti untuk tambahannya bisa teman-teman cek di deskripsi. Jadi tambahannya itu ada recycle view, kemudian ada retrofit, kemudian ada JSON, terus kemudian ada JSON juga. Nah, nanti lagi satu kita akan menambahkan glide. Jadi glide ini untuk image-nya. Jadi kita untuk menambahkan image kita menggunakan glide ini. Oke, setelah semua tersinkronisasi, jadi kita akan membuat sebuah layout terlebih dahulu untuk menampung API yang akan kita akses atau menampung data yang akan kita akses dari API ini. Oke, jadi datanya akan kita looping di dalam sebuah recycle view. Dari recycle view itu kita akan membuat list yang akan kita ambil dari recycle view. Jadi yang pertama kita buat listnya terlebih dahulu. List resto. Oke, dari list resto ini kita akan membuat list dari atau desain dari restonya ya. Jadi kita butuh kita pakai split aja. Nah, yang pertama kita kasih sebuah image view. Jadi kita kasih ukuran 150. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, terus kemudian kita punya ID-nya. Jadi img resto. Terus kemudian biar terlihat jelas di sini kita kasih color. Oke. Oke, terus kemudian di sebelah sini kita akan kasih sebuah judul sama deskripsinya. Pertama kita butuh sebuah text view. Oke. Nah, cuma dia tertutupi oleh image-nya ya. Jadi kita startnya mulai dari to right off. To layout, kita kasih margin dulu, kita kasih margin, kemudian kita kasih ID, TV judul, kemudian kita kasih to right off. Kita harus rubah dulu menjadi relatif layout. Oke, jadi kita cari to right off nya.
kita butuh dia tempatnya di kanan, jadi kita taruh dia di sebelah kanan dari image resto ya. Oke. Terus kemudian kita kasih text size nya. Oke, kita bisa copy di sini ya, kita bisa copy untuk deskripsinya. TP terus kemudian ini juga sama. Nah, cuma yang di ini kan masih numpuk ya, kita kasih margin topnya ya, margin top kita kasih 16 dp. Oke. Jadi terus kemudian kita sudah kasih dua-duanya ya. Jadi di sini kita, jadi margin topnya kita sudah kasih, kemudian margin startnya sudah kita kasih juga, kemudian dia sebelah sini. Oke. Terus kita kasih text size juga. Oke, kita kasih ID udah. Oke, terus kemudian karena deskripsinya cukup panjang, kita batasi jadi 4 baris saja. Oke, kemudian kita kasih teks saja ya, teks ini judul untuk penanda, kemudian teks ini deskripsi. Oke, ya. Oke, biar nggak terlalu numpuk kita kasih below ya, di bawahnya ya, di bawah dari TV judul. Oke, jadi dia mulainya dari sini 16 dp nya. Oke, selanjutnya setelah kita punya ini, kita panggillah di sini ya. Jadi kita panggil di sini, kita ganti jadi recycle view. Oke. Oh sorry, list restonya kita buat di ininya, di layoutnya kita wrapping dia agar dia tidak satu layar ya. Jadi sesuai dengan kontennya, jadi segini aja. Jadi kalau wrap dia akan memakan satu layar. Kemudian kita kasih paddingnya 25 dp. Nah, jadi dia ada padding, jadi ada jarak. Oke, jadi ini yang akan diulang. Kalau seandainya kita menggunakan match parent dua-duanya, dia akan sampai ke bawah. Jadi satu layar dia akan terlooping nantinya. Setelah itu kita masuk ke dalam activity main-nya. Jadi sama juga kita menggunakan relative layout. Oke, terus kemudian setelah kita menggunakan relative layout, di ID-nya sendiri nanti kita akan gunakan recycle view ya. Kita menggunakan recycle view, match parent, wrap content. Oke, nah item-item ini yang akan kita isi item yang tadi atau listnya ini. Jadi kita kasih sebuah ID dulu ya. ID namanya RV Resto. Terus kemudian kita kasih sebuah list item. Nah, kita ambil dari layout list resto. Nah, otomatis dia akan melakukan looping di sini. Oke. Nah, itu desainnya sudah kita siapkan. Jadi nanti kita tinggal tampung desainnya, API-nya ini ke dalam desainnya ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat gini ya dulu ya, servernya. Jadi kita buat servernya dulu untuk si akses ininya. Jadi kita masuk ke dalam Oke, kita buat skemanya ini kita hapus aja dulu ya. Oke, terus kemudian kita buat sebuah untuk aksesnya ya, kita buat respon dan listnya.
Nah, jadi yang pertama kita copy dulu ini ya, kita copy sampai bawah hasil dari listnya ini. Jadi dia akan membuat otomatis membuat pujunya ya. Oke, jadi pertama kita source type-nya kita pakai JSON, kemudian understand kita pakai JSON, dan itu tidak ada, jadi tinggal kita paste. Setelah paste, class name-nya kalau mau ganti boleh, jadi kita ganti jadi response. Terus kemudian kita bisa klik preview. Nah, dia akan mengenerate ya. Jadi ini kelas respon, terus di sini kelas restorannya. Jadi kita buat dua kelas ya. Yang pertama untuk kita buat package saja biar lebih rapi. Kita buat package, kita kasih namanya model. Nah, di dalam model ini kita buat sebuah kelas namanya response. Kemudian yang kedua kita buat nama kelasnya adalah res. Oke. Jadi nanti kita akan gunakan dari responnya ini dan restorannya ini, kita akan copy paste saja ya. Jadi kita copy dari respon ini. Oke, sampai di sini. Terus kita bawa di respon. Kemudian untuk restoran kita juga sama. Dari restorannya kita copy sampai sini. Kita taruh di restoran. Oke. Saya ada beberapa yang merah, kita import kelasnya dengan alt enter ya, atau di option enter. Oke, terus listnya juga kita import. Terus di restoran kita juga lakukan import. Oke. Jadi kita sudah buat respon dan restorannya, yaitu kelas modelnya. Kita sudah buat kelas pujunya, jadi nanti kita akan bisa panggil dari sini. Jadi ini otomatis membuat ya, jadi kita bisa pakai ini. Oke, setelah itu kita buat konfigurasi ya. Jadi kita buat servernya atau konfigurasi. Kita buat package dulu. Config. Nah, nanti di config ini kita buat sebuah kelas, namanya adalah server config. Oke. Nah, jadi setelah di sini kita buat public static final string. Jadi kalau mau dibuat sendiri juga bisa ya. Jadi kalau kalian ketik sendiri juga apa, URL base. Jadi kita ambil dari ininya. Jadi base dari API-nya. Kita URL base-nya. Terus kemudian kita bisa pakai final string untuk API endpoint-nya. Endpoint kita pakai si URL base. Oke. Nah, nanti kita pakai. Nah, setelah kita buat server config-nya, bahwa ininya ya. Sorry ya. Oke. Ini kita akan akses, terus kemudian setelah diakses itu kita perlu sebuah REST-nya atau endpoint-nya. Jadi kalau mau pakai list kita pakai method get, jadi kita butuh REST-nya. Jadi kita buat package lagi satu, yaitu REST. Nah, di dalam REST ini kita akan buatkan client dan interface-nya. Yang pertama kita buat Java class API client. Nah, API client ini kita ambil servernya dari endpoint tadi. Jadi private static final string sama base URL juga. Kemudian kita ambil dari mana? Dari server config-nya tadi. config.api endpoint.
Oke, terus kemudian private. Nah, kita pakai retrofitnya. Retrofit yang 2 ya. Terus sama dengan 0. Oke, setelah ini kita buat sebuah analogi untuk mengambil kliennya ya. Jadi get client. Nah, jadi kita akan ambil dari base URL tadi. Jadi jika retrofitnya itu masih 0, dia akan akses si retrofit tadi. Retrofit sama dengan new retrofit builder dot base URL, kemudian yang kita ambil adalah base URL ini. Setelah itu kita add convert dia, jadi convert itu menggunakan JSON, kemudian kita create, lalu kita build. Oke, kemudian yang kita return adalah si retrofitnya. Oke, setelah itu kita butuh interface untuk memanggil si ininya. Jadi kalau mau buat get kita buatkan, terus detail kita buatkan. Jadi sementara kita buat yang list dulu. Oke, kita buat new Java class, kita pilih interface, API interface. Oke. Nah, dari API interface ini teman-teman silakan buatkan prosesnya. Jadi apa yang ingin teman-teman ambil. Nah, jadi contohnya misalnya kita menggunakan metode ini ya. Metodenya adalah get. Jadi kita pakai metode. Oke, metodenya adalah get. Setelah metode get, nah dari metode getnya ini base URL-nya itu dia butuh apa? Jadi dia butuh garing list. Jadi kita butuh garing list. Terus kemudian, nah kita kasih nama nih, kita call, kemudian kita panggil si response-nya. Nah, respon yang kita ambil tuh bukan di retrofit ya, tapi yang di model. Jadi yang di sini. Nah, jadi jangan sampai salah ngambil. Oke, terus kita kasih nama get res atau get list boleh, atau get res tolerance juga boleh. Nah, karena tidak ada, kalau sebenarnya ada yang lain misalkan tambahan API key, nah di sini tambahan lagi ya, ada path-nya, terus kemudian ada query-nya juga. Jadi teman-teman bisa pakai itu. Tapi karena yang ininya hanya butuh list dan hanya membutuhkan method get itu saja, ya udah kita cukup segini aja. Nah, setelah itu kita baru buatkan sebuah adapter. New class. Kita masukin ke gini aja. Package aja. Oke, kita kasih Java class restoran adapter. Oke. Nah, di restoran adapter ini biasa ya, jadi kita akan menghubungkan si list tadi dengan ke desainnya. Pertama extend recycle view dot adapter, kemudian kita pakai restoran adapter dot my view folder. Nah, ini kita buat aja ya. Pertama implement method ketiga-tiganya. Habis itu ini kita create kelasnya. Terus kemudian terus lagi satu. Nah, jadi dia otomatis ngebuatnya. Nah, kita akan buat satu persatu masing-masing ya. Nah, pertama kita buat construct dulu ya. Untuk aksesnya ini kita kasih dua buah variabel, konteks, terus kemudian kita butuh list juga. List
restoran, kemudian kita kasih nama restoran list. Oke. Terus kemudian kita generate, kita ambil konstruktor aja, jadi dua-duanya kita centang. Oke. Nah, kita butuh ini ya, ini untuk memanggil dari adapternya. Oke, selanjutnya dari sini kita definisikan dulu ya variabel-variabel yang kita akan gunakan untuk mendesainnya atau menghubungkan ke desainnya. Yang pertama kita butuh image view tadi ya, ada img poster kita butuh. Terus kemudian text view kita butuh tv judul, kemudian ada tv deskripsi. Kemudian di sini kita kasih image posternya, ada item view dot. Oke, kita ambil dari ini apa itu ya, harusnya kita ambil dari sini nih, namanya adalah img resto. Oh sorry, kita ambil gininya dulu ya, kita ambil layoutnya dulu. Jadi layoutnya kita belum ambil, jadi kita masukin dulu di holdernya. Oke, jadi kita buat dulu viewnya, setelah itu kita ambil layoutnya. Oke, terus viewnya. Oke, kita ambil layout dari list resto, kemudian dia masukkan ke parent, terus false, nanti baru bisa diakses dia, baru di adapter. Oke, kita kasih nama view holder new. Oke, kita kasih view. Nah, yang kita balikin adalah si view holder. Oke, barulah nanti kita bisa panggil di sini img poster itu sama dengan item view dan image resto, kemudian tv judul, tv deskripsi. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita dapat ininya, nah kita tinggal masukin ke sini nih, kita binding ke holdernya. Nah, kemana yang akan kita tuju? Jadi kita akan hubungkan si desain ini dengan responnya. Jadi dia ngambilnya dari listnya ini. Oke, pertama holder ini ya, holdernya itu si tv judul. Kita akan set text-nya dari mana? Dari restoran listnya. Yang kita ambil adalah name-nya. Oke ya, ini ya, jadi deskripsinya ini kita akan ambil name-nya, nih name-nya. Oke, terus yang berikutnya
TV yang deskripsi kita akan set teksnya dengan get to see description. Oke. Terus kemudian untuk gambarnya kita menggunakan glide tadi ya yang disampaikan di awal with konteks tadi. Nah, untuk memanggil gambar kan kita setelah punya picture ID ya. Jadi untuk restoran image-nya, nah dia akan menggunakan ini. Jadi base URL-nya, kemudian image, kemudian small, baru si picture ID-nya. Nah, jadi kita pakai yang ini ya. Kita copy. Nah, setelah itu kita butuh load URL-nya. Karena dia string. Nah, picture ID-nya ini kita dapat dari ini ya. Dari ID-nya si ini ya. Picture ID. Jadi ininya kita ganti. Nah, untuk ngubungin kita pakai plus. Jadi restaurant list dot sama get position, kita ambil si picture ID. Oke, setelah itu barulah kita load. Kita masukin dia ke dalam image yang sudah kita set. Itu image image poster. Ya, jadi dia akan masukin ke sini. Jadi kita load, kita masukkan dia ke ini ya. Jadi kita load dari sini, tambahannya adalah ini. Setelah dia dapat ID, baru kita masukin dia ke image poster. Oke, yang ininya kita pakai size dari ini ya, size dari restorannya. Oke. Nah, setelah ini jadi ini ada tanda merah, kenapa nih? Harusnya udah. Titik koma expected mana nih? Kurang. Oh, sorry. Oke, selanjutnya kita masuk ke main activity. Jadi dari main activity ini katakan akses ke ininya ya, responnya tadi ya. Jadi pertama kita punya adapter tadi. Oke, terus kemudian kita punya recycle view. Oke, selanjutnya kita buat sebuah method ya. Jadi kita buatkan recycle view-nya, kita setting dulu size-nya, kita masukin ID-nya yaitu rv resto, baru kita set size-nya, terus kemudian kita set main layout manager-nya. Oke. Nah, barulah kita buat sebuah method ambil data. Enter, create methodnya. Setelah method ambil data ini, nah kita ambil menggunakan API interface. Oke. API clientnya dot namanya adalah get client, kemudian kita create dengan menggunakan API interface. Oke. Selanjutnya kita kita gunakan call response-nya itu ya. Jadi kita pakai call terus respon dari ini ya, dari modelnya. Kita pakai respon, kita kasih call sama dengan ambil dari get restorannya.
Setelah itu ada call and queue, terus new. Nah ini langsung otomatis ya. Jadi kalau dia respon bagaimana, kalau dia failure bagaimana. Kalau dia respon, kita masukin ke dalam sebuah list ya, list restorannya, kita kasih nama list. Itu adalah respon dari bodinya kita nih ya, dari respon ke restorannya. Oke, terus kemudian adapternya new adapter, kita kasih listnya. Oke, baru recycle view-nya kita dengan menggunakan adapter. Oke, selanjutnya kita butuh internet, jadi kita butuh di manifestnya. Nah jadi di sini kita kasih uses permissionnya internet. Yes, selanjutnya user permissionnya access network state. Oke, nah, kita coba ya, kita coba jalankan. Oh sorry, jadi kita target SDK nya kita jadiin 33 ya, dia ada support nih, dependency activity-nya dia supportnya di 33. Oke, kita coba run lagi. Kita build clean project dulu, rebuild. Oke, kita coba running kembali. Oke, ini kayaknya ada error di debugnya. Coba kita hapus dulu di kita hapus dulu debug APK-nya ya. Jadi dia di Android Studio app build intermediate, kemudian apk debug. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita running lagi. Not enough space. Kenapa dia not enough space?
new version. Harusnya jalan. Kenapa not enough space? Oke, kita cari tahu dulu. Oke, kita coba ganti ke emulatornya. Kita coba pakai yang API yang Pixel 2. Launching. Oh, API level lower dan API level. Oke. Minimum SDK nya kita pakai 21. Oke ya, kita coba running. Install. Oke. Ini ya. Jadi dia sudah jalan di sini. Cuma dia perlu ya, tergantung dari emulator kalian ya. Ini tadi settingan emulator sama target SDK aja. Oke, jadi itu ya API-nya sudah jalan. Jadi tinggal kita buatkan aja. Nah, untuk nextnya kita buat untuk di searchingnya ya. Jadi kita buat yang searchnya. Nah, nanti ada search, ada query-nya. Oke, sementara itu kita cukupkan ininya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa masuk ke kolom komentar. Terima kasih, selamat siang.